Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video dokumentasi ujian akhir semester untuk mata kuliah Arsitektur Komputer dan Sistem Operasi. Video ini dibuat oleh kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Muslim Fazlur Rahman, saya angkatan Alif Putra Silayan. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan proses instalasi dan konfigurasi infrastruktur virtual komputer. Kami percaya bahwa penguasaan teknologi ini sangat penting untuk memahami cara kerja sistem modern yang sering digunakan dalam berbagai industri. Proyek ini merupakan bagian dari evaluasi akhir semester, dan kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas serta mudah dipahami. Selamat menyaksikan. Di dalam video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mengatur dua layanan utama dalam Docker, yaitu Nginx sebagai HTTP server dan MySQL sebagai database server. Dan kedua layanan ini akan dihubungkan dalam satu infrastruktur virtual sehingga dapat diakses melalui sistem operasi host. Infrastruktur ini dirancang untuk memberikan simulasi nyata dalam pengelolaan layanan yang terintegrasi. Dalam proyek ini kami menggunakan beberapa alat penting, yaitu yang pertama adalah Docker Desktop. Docker Desktop sendiri berfungsi menjadi platform utama untuk menjalankan semua kontainer yang akan kami jalankan nanti. Dan yang kedua, Visual Studio Code. Visual Studio Code sendiri berfungsi sebagai ekstensi Docker untuk mempermudah proses pengeditan file konfigurasi. Setelah itu, kami juga menggunakan browser web untuk menguji layanan web server dan di Beaver untuk mengelola database MySQL. Semua alat ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan yang efisien dan dapat diandalkan. Jadi, langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan Docker Anda sudah terinstall dengan baik dan berjalan di sistem Anda. Hal ini sangat penting dikarenakan semua layanan yang akan kita buat bergantung kepada Docker. Jika Anda belum memiliki Docker, silakan unduh dan install dari situs resminya. Setelah itu, jalankan Docker Desktop untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Dengan menjalankan Docker Desktop, Anda juga mendapatkan akses ke fitur Docker CLI yang sangat berguna untuk pengelolaan kontainer. Setelah Docker siap, kami akan membuat file konfigurasi utama yaitu Docker compose.yml. File ini digunakan untuk mendefinisikan semua layanan, network, dan volume yang dibutuhkan. Kami juga akan menjelaskan secara rinci bagaimana setiap bagian dari file ini bekerja untuk menciptakan infrastruktur yang saling terhubung. File yang bernama Docker compose.yml adalah inti dari proyek ini. File ini ditulis menggunakan sintaks YAML dan memanfaatkan fitur Docker Compose versi 3.9 yang memberikan fleksibilitas dan kompatibilitas yang tinggi untuk konfigurasi layanan modern. Bagian pertama dari file ini mendefinisikan dua layanan utama, web dan database. Yang layanan web kami itu menggunakan uh, Nginx sebagai HTTP server, sedangkan yang database kami menggunakan MySQL untuk mengelola data aplikasi. Kedua layanan ini dihubungkan melalui sebuah jaringan virtual yang kita definisikan sendiri. Layanan web menggunakan image resmi Nginx yang diunduh dari Docker Hub. Port 8080 pada host dihubungkan ke port 80 di dalam kontainer, sehingga layanan ini dapat diakses melalui browser dengan URL localhost.2.8080. Selain itu, file konfigurasi Nginx yang terletak di host dimount ke dalam kontainer untuk memberikan fleksibilitas dalam pengaturan server. Layanan database menggunakan image MySQL. Kami mendefinisikan variabel lingkungan untuk membuat database baru
bernama MyDB. Dengan passwordnya kami isi password. Volume digunakan untuk menyimpan data MySQL secara persisten, memastikan data tetap ada meskipun kontainer dihentikan atau dihapus. Bagian selanjutnya mendefinisikan jaringan dan volume. Jaringan bernama My Network digunakan untuk menghubungkan kedua layanan secara aman tanpa mengeksposnya keluar. Dan volume digunakan untuk menyimpan data yang diperlukan oleh layanan. Web content. Volume web content digunakan untuk menyimpan file HTML yang ditampilkan oleh Nginx. Sedangkan volume DB data menyimpan data digunakan untuk menyimpan data MySQL. Dengan menggunakan volume, kita dapat menjaga data tetap tersedia bahkan jika kontainer dihentikan. Untuk selanjutnya, setelah konfigurasi selesai, kita dapat menjalankan kontainer menggunakan perintah berikut. Jadi perintah yang akan kita tulis di terminal VS Code yaitu docker min compose spasi up spasi min d. Jadi perintah ini akan menjalankan semua layanan yang telah kita definisikan di file docker compose. Untuk memastikan bahwa kontainer berjalan dengan baik, kita dapat menggunakan perintah docker spasi ps untuk memeriksa status. Lalu Anda buka Anda cari di laptop Anda command prompt. Lalu Anda ketikkan seperti yang saya ketikkan di atas, yaitu docker spasi ps di terminalnya. Lalu seperti yang terlihat, kedua kontainer berjalan tanpa error. Selanjutnya kita akan mengakses layanan ini untuk memverifikasi fungsionalitasnya. Lalu buka browser dan akses http slash slash double slash filehost titik 8080 untuk memverifikasi Nginx atau Nginx. Layanan Nginx yang telah berhasil diakses melalui browser di Visual Studio. Kita juga dapat mengingatkan HTML yang dimuat ke dalam kontainer. File ini dapat dimodifikasi secara langsung. Jadinya itu bisa kalian ubah sendiri di file index.html tadi yang ada di dalam Visual Studio Code. Dan perubahan akan segera terlihat di layanan web tanpa perlu dibangun ulang kontainer. Setelah itu, buka aplikasi DB kalian. Dan terus tambahkan koneksi MySQL menggunakan localhost, portnya 3306, username-nya root, dan password menggunakan huruf kecil semua. Untuk layanan MySQL, kita menggunakan di Beaver untuk memverifikasi database yang dibuat. Setelah menghubungkan ke MySQL, kita dapat melihat bahwa database MyDB berhasil dibuat sesuai dengan konfigurasi yang telah ditentukan di file docker compose.yml. Di Beaver sendiri memudahkan kita untuk mengeksplorasi data, menjalankan query, dan juga memastikan bahwa layanan database berjalan dengan baik dan tanpa error. Seluruh file konfigurasi proyek ini dapat diakses di GitHub kami. Kami telah menyertakan repo yang berisi petunjuk langkah demi langkah untuk menjalankan konfigurasi ini di sistem Anda. Kami berharap video ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana menggunakan Beaver. Dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.